Selamat sore Bu Risma. Ya, berjumpa lagi kita di kantor advokat Ibu Risma Situmorang dan partner Bu ya. Iya. Untuk selama ini jadinya yang ditanganin oleh Ibu Risma kasus-kasus malpraktek Bu ya. Apa saja Bu yang ditangani sekarang Bu? Oke, terima kasih Pak Dodi dari Show Ya. TV. Jadi kalau kasus malpraktek yang sekarang sedang ditangani oleh kantor Risma Situmorang dan partner, ya ada kasus dugaan malpraktek yang terjadi di Medan ya, di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, yaitu seorang pasien ya, almarhumah Ibu Kongla meninggal dunia. Awalnya diduga karena akibat tabung yang tempatnya itu kosong, tabungnya kosong. Tapi setelah kita lakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan, ternyata dari keterangan daripada saksi fakta ya saat itu, kepala perawat, suster yang menangani bertugas saat itu, ternyata salah satunya penyebab meninggalnya pasien ini adalah karena pada saat pasien ini akan dilakukan CT scan angiografi untuk mengetahui kanker ataupun diabetes yang dideritanya, ternyata Rumah Sakit Pringadi Medan tidak memiliki alat CT scan angiografi, sehingga dokter DPJP saat itu merujuk pasien untuk lakukan pemeriksaan CT scan angiografi ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ternyata sampai 6 hari surat rujukan tersebut tidak dikirimkan oleh pihak rumah sakit, sehingga sampai hari ke-6 pasien meninggal tanpa mendapatkan suatu pertolongan mengenai penyakit gangrennya. Jadi itu sekarang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai tuntutan ganti rugi, dan dokternya akhirnya kami laporkan ataupun kami ajukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran karena ternyata ada dugaan dokter DPJP penanggung jawab pasien itu lalai untuk mengecek kembali apakah surat rujukan yang dibuat DPJP ke rumah sakit yang lebih memiliki alat ternyata nggak dikirimkan ataupun dilaksanakan oleh tenaga kesehatan perawat saat itu ya. Jadi itu sedang berproses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dan di kasasi Mahkamah Agung. Satu lagi tapi yang paling menurut saya prihatin ya, sekarang sedang kami tangani di MK DKI dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya tidak menyebutkan nama karena belum ada putusan ya, masih berproses. Seorang dokter spesialis ya, spesialis kecantikan dan kulit menjadi korban dugaan malpraktek pada saat ingin mempercantik anatomi hidungnya. Ternyata apa yang diharapkan tidak seperti yang diinginkan ataupun dijanjikan oleh dokter yang menanganinya, dokter ahli kecantikan, sehingga hidungnya mengalami perubahan. Bahkan sekarang terjadi pasien ini mengalami sesak nafas ya, agak sulit bernapas. Jadi itu yang menjadi keprihatinan saya. Seorang dokter pun ketika menjadi pasien bisa jadi menjadi korban dugaan malpraktek, tapi belum ada putusan ya. Jadi ini kasus yang menurut saya cukup memprihatinkan, tapi penegakan hukum biar terus berlangsung karena masih proses tahap mediasi. Jadi tahap mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu aja sekarang Mas. Oke.